Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Seven of Cups. Ini seperti energi imajinasi, energi manifestasi juga bisa, terus pilihan. Kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan lebih dari dua biasanya banyak gitu. Dan gini, dan bisa juga energi kebingungan gitu kayak kebanyakan pilihan kadang bikin bingung juga kita mau memilih yang mana atau mengambil jalan yang mana. Ini adalah tema sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu ada the word. The word itu kayak ada sesuatu tentang dunia gitu, entah dalam artian metafor atau dalam artian sesungguhnya kayak dunia dalam artian kamu pindah tempat, berpergian ke luar negeri, terus juga berpindah chapter kehidupan, dan ini bisa juga berbicara kayak ada yang berbeda gitu pada perspektif kamu dalam melihat dunia, melihat hidup kamu, melihat banyak hal gitu. Terus Healer of the Ages ini adalah gini, setiap aku melihat kartu ini kayak aku melihat energi manifestasi, energi pemulihan, energi um, kamu adalah creator gitu. Kamu punya power untuk manifest sesuatu yang kamu mau gitu untuk ada di hidup kamu gitu ya. Mungkin ada yang karena tadi ada perubahan pada perspektif, kamu mulai sadar bahwa kamu yang punya power untuk pegang kendali atas apa yang mau kamu wujudkan ada di hidup kamu gitu ya. Juga mungkin ini perjalanan, ada signifikansi dengan perjalanan spiritual gitu, tentang pemahaman pemulihan diri dan juga kamu sebagai creator untuk hidup kamu. Oke, selanjutnya ini adalah rumah kelima yang paling pojok kiri. Rumah kelima itu berbicara tentang kreativitas, tentang inner child, juga tentang romance ya. Romance tuh kayak fase-fase awal kita lagi lucu-lucunya gitu, suka seseorang, kenal seseorang, fase penjajakan gitu dalam sebuah hubungan romantis gitu. Memang di sini aku nggak melihat ada kartu lain yang mengkonfirmasi tentang keberadaan hubungan romantis, tapi rumah kelima itu salah satu temanya adalah um, dating gitu atau romance ya. Terus dengan tema-tema tadi gitu tentang inner child, tentang kreativitas, apa yang bikin kamu happy gitu. Tadi di awal ada mungkin ada hubungannya juga dengan tema healing ya, healing inner child kamu, atau ini juga bisa berbicara tentang reminder untuk gini, untuk berinteraksi kembali hal-hal yang apa membawa keceriaan, untuk energi kreativitas kamu. Mungkin selama ini kamu punya channel gitu, channel dalam artian media untuk menyalurkan ekspresi kreatif kamu, misalnya musik, misalnya dengan lukisan, menggambar, dance gitu. Tapi entah karena apa kamu berhenti gitu, dan ini sebuah reminder. Atau misalnya kalau kamu ingin mencoba hal-hal baru yang berhubungan dengan kreativitas, ini juga sebuah reminder untuk kamu, ayo mulai aja dulu gitu. Kenapa nggak dicoba gitu untuk mungkin channeling energi kreatif kamu di sebuah tempat yang baru atau di tempat yang lain ya. Karena tadi ada tema kayak hal-hal yang kamu pikirin gitu, tapi kamu nggak lakuin karena levelnya itu berhenti di ide aja, dipikirin aja. Dengan Seven of Cups juga tadi aku melihat energi seperti itu ya. Karena yang konfirmasi Seven of Cups itu adalah Tower. Tower itu agak beda dari Tower yang ada di Tarot. Ini kayak mengkontemplasikan suatu hal, mengisolasi diri untuk punya waktu benar-benar berpikir. Mungkin karena tadi ada banyak pilihan, ada kebingungan, jadi kamu perlu mengisolasi diri supaya kamu bisa benar-benar memilih yang terbaik, atau kayak bisa bikin diri kamu kayak melihat dengan jernih gitu ya. Dengan tawar seperti itu juga, kalau berhubungan dengan pilihan, aku kayak melihat mungkin ya ada kayak beberapa tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi. Jadi kayak ada opsi-opsi yang berbeda, sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis gitu. Lalu yang jadi blessing kamu adalah Page of Pentacles dikonfirmasi sama Dok, yang gambar anjing itu. Kayak ini aku melihat energi guru dan murid gitu. Entah kamu mengambil sosok sebagai guru, atau kamu masuk dalam sebuah chapter baru di mana kamu adaptasi lagi, mulai lagi, dan kamu di bawah bimbingan atau ada orang yang menginspirasi kamu, mengarahkan jalan kamu, mungkin gak secara langsung ya, sosok yang berada dekat dengan kamu sehari-hari, tapi bisa jadi juga sosok yang semacam menginspirasi kamu, mungkin lewat lewat pemikirannya, lewat tulisannya, dengan dia mungkin punya konten-konten yang menginspirasi kamu. Karena dengan energi guru dan murid ini aku kayak melihat hidup kita tuh seperti siklus gitu ya. Kadang ada kita posisi sebagai murid, kita belajar, kita adaptasi, juga ada di mana momen kita sudah punya pengetahuan tentang sesuatu hal, kita juga berbagi gitu, untuk misalnya dalam konteks pekerjaan atau dengan interaksi kita sehari-hari itu dengan orang-orang yang kita temuin sehari-hari. Dan ini posisinya ada di blessing kamu gitu ya.
Jadi kayak aku melihat dengan kamu punya hati yang terbuka, hati yang adaptif untuk misalnya belajar lagi, untuk mulai sesuatu dari awal lagi, itu kayak akan membuka pintu untuk kamu. Atau kalau kamu yang jadi sosok guru, kamu membimbing orang lain, kayak sesuatu yang kamu tabur itu sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain, membimbing orang lain, menginspirasi orang lain. Kayak semesta akan mengembalikan gitu kebaikan kamu atau sesuatu yang kamu udah berikan itu membawa blessing ke hidup kamu ya. Nah, yang jadi tantangan ini tadi tuh aku melihat kayak the Fool itu kan, energi yang kayak optimis, mulai aja dulu, melangkah aja dulu gitu. Karena tadi ada hal-hal yang kamu pikirin tapi cuman berhenti dipikirin, entah karena, pertimbangannya banyak atau karena overthinking. Nah, dengan The Fool di sini sebuah reminder gitu, ada hal-hal yang perlu dipikirin, dianalisa, tapi kalau kebanyakan dipikirin, dianalisa juga akhirnya nggak bergerak, itu kayak kayak jadinya menuhin kepala doang terus nggak jadi apa-apa gitu. Kadang ada momen di hidup kita yang mulai aja dulu. Nanti selebihnya kita akan adaptasi, bukan impulsif. Aku selalu bilang ya, bukan impulsif tanpa kalkulasi, tanpa ada hitung-hitungannya, bukan yang seperti itu. Ya, karena The Fool tuh bisa berbicara seperti itu ketika jadi tantangan ini kayak orang yang impulsif, orang yang kayak actionnya kayak nggak dipikirin gitu dan konsekuensinya entah untuk dirinya atau entah untuk orang lain gitu ya. Jadi kayak kamu bisa lihat skenario ini, terutama yang berhubungan tadi aku kayak melihat tema-tema, misalnya kamu punya ide kreatif, kamu punya, kayak ingin channeling energi kreatif kamu dengan channel yang baru gitu, dengan outlet yang baru atau fase di mana kamu pernah sebelumnya punya, apa ya, ekspresi kreatif tapi entah karena sesuatu hal kamu tiba-tiba berhenti gitu. Nah, ini sebuah reminder ketika The Fool jadi tantangan ya. Oke, di waktu yang akan datang ada devil sama sosok, mmm, gambar itu yang konfirmasinya adalah gambar laki-laki gitu. Devil itu kan, kayak obsesi, kebiasaan tertentu yang sebenarnya nggak baik gitu, atau situasi yang sepertinya berputar-putar di tempat yang sama. Ini bisa jadi energi maskulin pada diri kamu atau kamu misalnya kamu laki-laki ya penonton aku, atau keterhubungan kamu dengan sosok laki-laki tertentu, entah konteksnya pekerjaan, anggota keluarga, pertemanan, hubungan romantis. Kayak ada situasi yang berputar-putar di tempat yang sama atau nggak baik gitu ya, atau udah toxic. Nah, ini sebuah reminder gitu buat kamu mengevaluasi. Entah kenapa ya, sebagian dari kamu aku mendapatkan vibe gini, sosok maskulin ini yang bikin kamu, itu tadi, mikirin mikirin sesuatu hal tapi berhenti dipikirin aja gitu, akhirnya nggak dilakuin-lakuin gitu ya. Nih contoh aja ya biar gampang pahamnya. Misalnya gini, kamu kayak pengen belajar dance gitu. Terus, si sosok maskulin ini entah ini pasangan kamu, entah ini orang tua kamu, mereka bilang kayak, "Ngapain sih belajar dance, buang-buang uang aja atau buang-buang waktu, belum tentu juga menghasilkan uang atau mungkin ngapain sih nggak jadi apa-apa juga." Hal-hal semacam itu, gitu ya. Dan ini adalah contoh kayak salah satu skenario dari beberapa skenario yang berhubungan dengan energi devil gitu. Selain tadi ada kebiasaan tertentu, interaksi tertentu yang terasa, gitu-gitu aja atau mungkin ada ekspresi energi maskulin yang nggak sehat gitu ya, kayak kontrol, ingin mendominasi, ingin memegang kendali atas sebuah situasi di titik dia akan melakukan apa aja gitu. Nah, ini sebuah reminder buat kamu. Lalu advice-nya adalah Seven of Pentacles sama letter Seven of Pentacles itu kan energi tabur tuai gitu. Apa yang sudah kamu tabur kayak memang ada hal tertentu yang butuh waktu sebelum kamu tuai gitu ya. Sama kayak tumbuhan apapun gak dalam sehari ya kamu lihat itu akan menghasilkan um, buahnya gitu misalnya atau bisa dipanen gitu dalam sehari. Pasti butuh waktu setidaknya berapa hari gitu untuk kamu lihat hasilnya. Dan ini sebuah reminder untuk kamu gini, kamu bisa beneran berpikir atau mengevaluasi hal tertentu yang misalnya kamu udah invest waktu, invest tenaga, invest uang. Apakah ini sesuatu yang bisa diteruskan untuk jangka panjang atau ini sesuatu yang kamu mulai mulai pertimbangkan apakah ini perlu dihentikan atau diganti caranya. Juga dengan letter di situ ini bisa entah kenapa aku dapat dokumen tentang hubungan pernikahan yang karena letter itu juga bisa berbicara tentang dokumen ya atau surat kontrak atau sesuatu yang berhubungan dengan legal gitu, sesuatu yang ada kayak perjanjian tertulisnya gitu ya. Kayak misalnya juga bisa kayak kamu mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang baru atau kamu mulai berpikir, mungkin ini saatnya aku mempertimbangkan untuk cari perusahaan lain. Ini contoh lainnya ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.